Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi jawaban ya tentunya untuk PMM atau pelatihan Merdeka Mengajar nih. Dimana tentunya Bapak Ibu Guru semua di sini sudah harus mulai mengerjakan. Ada beberapa modul juga yang harus diselesaikan juga sampai nanti tentunya harus melakukan aksi nyata nih. Oke, sebelum saya mulainya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja untuk PMM-nya. Silakan teman-teman semua buka aplikasinya untuk PMM atau guru.kemendikbud.go.id di mana saya sudah menyelesaikan untuk Merdeka Belajar untuk kurikulum mereka ya, kemarin sampai kurikulum mereka, dan saya akan lanjutkan. Ini Merdeka Belajar sudah 5 modul sudah saya kerjakan untuk post testnya. Kurikulum Merdeka sudah saya kerjakan untuk post testnya, tinggal aksi nyatanya yang belum. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan jawaban untuk 8 modul pada profil pelajar Pancasila ya, untuk post testnya tentunya. Silakan simak baik-baik video ini. Oke, kita klik saja untuk profil pelajar Pancasila, di mana di sini terdiri dari modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya. Kita kerjakan dulu mulai dari modul 1. Nah, untuk videonya nanti teman-teman semua tinggal kerjakan sendiri ya, tapi di sini saya hanya ingin mengerjakan untuk post testnya saja. Kan di sini nanti teman-teman ketika mengerjakan post test kok ternyata nilainya kurang, ternyata teman-teman harus mengulangi lagi videonya. Tapi di sini saya akan memberikan jawaban dari post testnya. Nah, sekarang kita langsung kerjakan post test saja. Setelah isian yang pertama, urgensi profil pelajar Pancasila dan dimensi profil pelajar Malaysia sudah Bapak Ibu Guru semua kerjakan sendiri ya. Kita coba kerjakan untuk post testnya. Oke, mulai kita kerjakan. Nah, tantangan dan perubahan zaman yang berkembang dengan pesat menuntut perlunya pendidikan dan menanamkan keseimbangan diri agar murid dapat beradaptasi dan memiliki jati diri yang kuat. Oke. Hal ini termasuk dalam urgensi profil pelajar Pancasila, yaitu apakah A sebagai profil lulusan, ataukah B untuk kesejahteraan jiwa dan raga, ataukah C sebagai upaya mencapai cita-cita, ataukah D sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Nah, ini jawabannya kira-kira yang mana? Nah, ini jawabannya tentunya yang D ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berikut ini bukan dimensi profil pelajar Pancasila, adalah ini yang bukan berarti ya, pengenalan kritis, cinta tanah air, gotong royong, atau berkebinekaan global. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah ya, yang B ya, pengenalan kritis, gotong royong, kebinekaan kan ada semua. Kemudian lanjutkan. Dimensi yang membangun kepedulian murid serta kesadaran bekerja sama dengan orang lain adalah apakah A beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, ataukah D mandiri. Nah, ini untuk soal nomor 3 dari 5 soal untuk post test ini. Untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang C ya, bekerja sama dengan orang lain. Kemudian lanjutkan. Berikut ini yang bukan merupakan urgensi, ini yang bukan ya, dari dirumuskannya profil pelajar Pancasila adalah apakah A untuk kesejahteraan jiwa dan raga, B pengganti tujuan pendidikan nasional, C sebagai bintang penuntun pembelajaran, ataukah D untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya tentunya adalah yang B, pengganti tujuan pendidikan nasional ini, yang bukan merupakan urgensi ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang terakhir teman-teman semua. Berikut yang bukan merupakan landasan, ini bukan juga teman-teman, yang bukan merupakan landasan dasar dalam merumuskan profil pelajar Pancasila. Apakah A cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantoro, B cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD RI 45, C dokumen kurikulum negara maju yang sudah teruji, ataukah D
Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jawabannya nomor 5 ini adalah yang C, gitu teman-teman semua. Nah, ini ada klik cek ulang jawaban ya. Ini kalau teman-teman sekiranya nanti tidak mantap, boleh diubah, gitu. Tapi kalau sudah mantap, tinggal dikumpulkan saja. Nah, nanti ketika dikumpulkan, ketika nilainya ternyata di bawah dari standar, tentunya teman-teman harus mengulang lagi nih teman-teman semua. Ini kita tinggal kumpulkan saja. Nah, ini sudah ada keterangan, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik, modelnya telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Nah, ini artinya sudah selesai teman-teman semua. Oke, untuk modul 2 saya lanjutkan di video saya berikutnya. Terima kasih, selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan ke modul 2. Nah, di sini akan saya bahas adalah yang post testnya saja. Berarti silakan untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan elemen dalam dimensi beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa silakan dikerjakan sendiri nih. Nah, saya di sini hanya akan mengerjakan yang post testnya saja. Silakan untuk poin pertama dan kedua diselesaikan dulu, barulah kita akan kerjakan yang post testnya. Oke, kita tinggal kerjakan post testnya nih. Nah, ini mulai kerjakan. Ini ada 5 soal untuk modul yang kedua nih. Belajar Indonesia adalah belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan ini terejawantahkan dalam akhlaknya yang mulia kepada apakah A. Diri dan sesama manusia, B. Dirinya, orang lain, dan alam, C. Dirinya, orang lain, hewan, dan tumbuhan, D. Dirinya, sesama manusia, alam, juga tanah air. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini jawabannya yaitu yang D nih teman-teman semua. Kemudian kita klik selanjutnya. Soal nomor 2. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen yang menguatkan hubungan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah elemen A. Akhlak beragama, B. Akhlak pribadi, C. Akhlak kepada sesama, atau D. Akhlak kepada alam. Nah, soal nomor 2 dari 5 ini jawabannya adalah yang A, akhlak beragama. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3. Berikut adalah contoh mengintegrasikan elemen akhlak pribadi dalam pembelajaran di kelas kecuali A. Guru SD menjadikan kejujuran sebagai keyakinan dan budaya kelas. B. Guru agama mengambil topik kajian keagamaan berdasarkan isu yang dihadapi murid. C. Guru sejarah mengajak murid melihat dua sisi sejarah untuk mengajarkan murid berempati. Atau D. Guru PJOK memberikan pembelajaran olahraga yang menyenangkan agar murid suka dan nyaman berolahraga. Ini untuk nomor 3, jawabannya menurut saya adalah yang C. Tapi kalau teman-teman semua mungkin masih ragu ya, silakan kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran teman-teman semua ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Pak Zamrud adalah guru sejarah kelas 12. Saat belajar tentang Perang Dunia II, dia mengajak murid untuk mempelajari sejarah dari dua sisi. Pak Zamrud membagi murid ke dalam 2 blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Setiap blok mempelajari sejarah dari sudut pandangnya masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada blok lain. Praktik yang dilakukan Pak Zamrud melatih murid untuk menguatkan elemen A. Akhlak pribadi, karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk tidak melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati. B. Akhlak kepada sesama, karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati. C. Akhlak pribadi, karena Pak Zamrud mengajak murid untuk mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Atau D. Akhlak kepada sesama, karena Pak Zamrud mengajak murid untuk mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kalau menurut saya, jawaban yang nomor 4 ini adalah yang B. Ini akhlak kepada sesama, karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati. Soal nomor 5. Elemen akhlak kepada alam diintegrasikan dalam pembelajaran pada kelompok mata pelajaran IPA. Pertanyaan di atas adalah A. Benar, karena mata pelajaran IPA memiliki ruang lingkup paling relevan dengan alam dan ekosistem. B. Salah, mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak murid untuk menjaga lingkungan. C. Benar, karena semua pembelajaran IPA dapat dikaitkan dengan alam sekitar. Atau D. Salah, semua mata pelajaran memiliki ruang lingkup materi, alam, dan ekosistem. Ini kalau menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Salah nih. Jadi pernyataan ini salah.
Kalau mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak murid untuk menjaga lingkungan. Nah, ya. Ini silakan cek ulang jawaban. Kalau ada yang masih perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Saya tidak menuntut teman-teman harus sama persis dengan yang saya kerjakan. Barangkali mungkin ada yang salah gitu, nggih. Cuma mungkin di atas di atas yang sudah jadi patokan saja, jadi tidak perlu mengulang lagi. Oke, kita kumpulkan. Nah, ini udah keterangan luar biasa. Pemahaman Anda sangat baik. Modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Gitu, kita kembali ke modul. Berarti tinggal yang belum adalah modul 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Saya buatkan satu video untuk 2 modul ya. 1, 2 dulu. Terima kasih, selamat siang, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.